Fake it, I can't pretend anymore. Fans itu udah seperti keluarga ya buat aku gitu, udah nggak ada batasan apapun. Karena aku senang banget aku mempunyai keluarga baru yaitu Nickelovers yang udah bertahan dan terus mendukung aku sampai sekarang. Yang dari sedikit lama-lama menjadi banyak dan lebih banyak lagi, itu aku bahagia banget. Dan mereka juga tahu lah sebagai batasan sebagai fans sebagai apa. Mereka kadang-kadang nggak terlalu pengen nanya kehidupan pribadi banget, tapi mereka mensupport terus apa yang aku lakukan. Mereka tuh kadang-kadang kayak contohnya di sosial media, kak aku lagi sakit nih gitu, kak aku besok ujian atau gimana, semangatin aku dong gitu. Aku dengan cuma balas twitternya atau ngasih foto ke mereka tuh udah kayak seneng banget, makasih ya kak, aku besok akan rajin belajar lalalala. Itu juga menjadi apa ya, semangat baru buat aku juga. Aku bisa semangatin mereka, berarti aku harus semangat juga nih kerjanya gitu. Tapi ya begitu banyak pertanyaan-pertanyaan fans yang memang aku baca kayak dari Nickelovers, mereka jarang banget menanyakan hal-hal yang terlalu pribadi, itu nggak sama sekali gitu, karena mereka pengennya mensupport aku aja pekerjaan aku. Mereka tuh kebanyakan nanya gimana pekerjaannya, gimana ini, gimana kuliahnya, lalala, selalu kayak gitu. Aduh, di Instagram aku jarang banget ada selfie sih sebenarnya, karena agak malu dan nggak pede sih sebenarnya. Cuma adalah beberapa. Snapchat sih kebanyakan. Nggak tahu juga kenapa gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi pergi sama teman-teman aku, mereka ayo foto dong, foto macam. Jadi aku pakai kamera mereka aja gitu. Kalau memang ada yang bagus ya udah kirim ke aku ya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Kalau aku sih sukanya foto di view yang bagus dan aku share memang kalau itu view itu bagus gitu dan belum ada di foto-foto aku sebelumnya gitu. Tapi kebanyakan mereka kan cuma butuh selfie mukanya aja, yang penting mereka bisa ngeliat gitu. Tapi aku tak akan takut. Kalau curhat aku ke mama aku sih. Biasanya curhatin apa? Curhatin tentang semuanya. Kadang-kadang tentang pekerjaan atau enggak tentang love life juga, tentang semuanya. Tapi aku curhat selalu sama mama karena memang aku jarang curhat sama sahabat aku, teman aku, jadi selalu sama. Oh, jiwa yang masih perawan Karena mungkin dari kecil udah dibiasain sama mamaku tuh kayak cerita apapun. Kayak aku pulang sekolah dulu selalu cerita apa yang terjadi di sekolah gimana. Jadi ke bawah sampai sekarang, apa yang terjadi tadi siang diceritain besok paginya gitu. Tapi itu yang membuat hubungan aku sama mamaku semakin erat gitu. Jadi nggak ada rahasia atau nggak ada yang mamaku nggak tahu ya antara aku sama mamaku. Fans itu udah seperti keluarga ya buat aku gitu, udah nggak ada batasan apapun. Karena aku senang banget aku mempunyai keluarga baru yaitu Nickelovers yang udah bertahan dan terus mendukung aku sampai sekarang. Yang dari sedikit lama-lama menjadi banyak dan lebih banyak lagi, itu aku bahagia banget. Dan mereka juga tahu lah sebagai batasan sebagai fans sebagai apa. Mereka kadang-kadang nggak terlalu pengen nanya kehidupan pribadi banget, tapi mereka mensupport terus apa yang aku lakukan. Mereka tuh kadang-kadang kayak contohnya di sosial media, kak aku lagi sakit nih gitu, kak aku besok ujian atau gimana, semangatin aku dong gitu. Aku dengan cuma balas twitternya atau ngasih foto ke mereka tuh udah kayak seneng banget, makasih ya kak, aku besok akan rajin belajar lalalala. Itu juga menjadi apa ya, semangat baru buat aku juga. Aku bisa semangatin mereka, berarti aku harus semangat juga nih kerjanya gitu. Tapi ya begitu banyak pertanyaan-pertanyaan fans yang memang aku baca kayak dari Nickelovers, mereka jarang banget menanyakan hal-hal yang terlalu pribadi, itu nggak sama sekali gitu, karena mereka pengennya mensupport aku aja pekerjaan aku. Mereka tuh kebanyakan nanya gimana pekerjaannya, gimana ini, gimana kuliahnya, lalala, selalu kayak gitu.
Instagram aku jarang banget ada selfie sih sebenarnya karena agak malu dan nggak pede sih sebenarnya. Cuma adalah beberapa. Snapchat sih kebanyakan. Nggak tahu juga kenapa gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi pergi sama teman-teman aku, mereka ayo foto dong, foto segala macam. Jadi aku pakai kamera mereka aja gitu. Kalau memang ada yang bagus ya udah kirim ke aku ya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Kalau aku sih sukanya foto di view yang bagus dan aku share memang kalau itu view itu bagus gitu dan belum ada di foto-foto aku sebelumnya gitu. Tapi kebanyakan mereka kan cuma butuh selfie mukanya aja, yang penting mereka bisa ngeliat gitu. Tapi aku tak akan takut. Sejati cinta datang. Kalau curhat aku ke mama aku sih. Biasanya curhatnya apa? Curhatin tentang semuanya. Kadang-kadang tentang pekerjaan atau enggak tentang love life juga, tentang semuanya. Tapi aku curhat selalu sama mama karena mama aku jarang curhat sama sahabat aku, teman aku, jadi selalu sama. Oh jiwa yang masih perawan sejati. Karena mungkin dari kecil udah dibiasain sama mamaku tuh kayak cerita apapun. Kayak aku pulang sekolah dulu selalu cerita apa yang terjadi di sekolah gimana. Jadi ke bawah sampai sekarang. Apa yang terjadi tadi siang diceritain besok paginya gitu. Tapi itu yang membuat hubungan aku sama mamaku semakin erat gitu. Jadi nggak ada rahasia atau nggak ada yang mamaku nggak tahu ya antara aku sama mama. Tak terbelenggu curah cinta akibat pernikahan ini. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. Kalau gue pribadi dalam gak kerjaan gitu ya, biasa aja. Seperti ini, kalau emang tergantung sih, tergantung kebutuhan. Di saat gue emang harus ke tempat yang formal atau rapi, akan gue rapihin gitu. Kalau casual aja ya paling sisir pakai tangan doang kayak gitu, dan pakai ya ada gelnya gitu sih, gitu doang. Sebenarnya gue tipe orang yang manjangin rambut gitu, motong rambut pendek aja udah biasa kayak gitu, maksudnya nggak yang ada influence dari mana, nggak ada. Terus ya mungkin aktor favorit gue sih mungkin Leonardo DiCaprio, tapi rambutnya juga nggak selalu gue ikutin sih gitu, maksudnya sesuai kenyamanan gue aja. Mungkin di Leonardo bagus sih, gue kan nggak bagus gitu, dan gue nggak nyaman tiba-tiba gue pakai gitu, nggak juga. Jadi di saat gue mau potong rambut ya gue potong pendek aja sesuai kemauan gue gitu, nggak ngikutin ngetren gitu. Pernah, tapi buat suatu project gitu sih gitu. Jadi ya tapi kan buat project, jadi emang mau nggak mau emang harus gue ikutin dan harus gue nyamanin gitu kan, gitu sih. Tergantung horornya seperti apa dulu. Aku selalu ngelihat sinopsisnya seperti apa, detailnya seperti apa, sutradaranya seperti apa, karena itu juga ngaruh banget. Kalau Mas Rizal bikin sequel lagi, tertarik banget. Ya aku tanya dulu, pastinya aku tanya dulu apakah ada adegan yang sure atau enggak, dan sama sekali enggak, ini pure horor. Dan semua udah didiskusiin dari awal. Aku juga ngelihat dari sutradaranya Mas Rizal juga, sebelumnya film-film sebelumnya memang yang Jelangkung dan Kuntilanak juga nggak ada unsur-unsur seksinya. Jadi I think it's good, dan kita juga mau ngebuktiin nih bahwa nggak selamanya film horor itu harus dibumbuin dengan sesuatu yang seksi-seksi gitu. Kita mau ngebuktiin bahwa kita bisa kok bikin film horor berkualitas tanpa harus ada adegan-adegan ranjang atau adegan-adegan seksi seperti itu gitu.
Aku udah pernah ditawarin sebelumnya untuk main film yang seksi-seksi gitu, film horor, cuma aku nggak pernah terima. Dan walaupun ada artis yang fenomenal pun mungkin itu pilihannya mereka, kita kan juga nggak tahu, mungkin mereka juga bisa menerima itu. Cuma kalau ini kan sekarang namanya image building kan buat aku untuk sementara sih nggak dulu sih. Kalau aku masih pengen ngebangun ini kan, jadi ngebangun karakter kan. Aku pengen yang kalau bisa ya nggak usah ada adegan-adegan kayak gitu. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. Kalau gue pribadi dalam nggak kerjaan gitu ya, biasa aja. Seperti ini. Kalau emang tergantung kebutuhan. Di saat gue emang harus ke tempat yang formal atau rapi, akan gue rapihin gitu. Kalau casual aja ya paling sisir pakai tangan doang kayak gitu, dan pakai ya ada gelnya gitu sih, gitu doang. Sebenarnya gue tipe orang yang manjangin rambut gitu, motong rambut pendek aja udah biasa kayak gitu. Maksudnya nggak yang ada influence dari mana, nggak ada. Terus ya mungkin aktor favorit gue sih mungkin Leonardo DiCaprio, tapi rambutnya juga nggak selalu gue ikutin sih gitu. Maksudnya sesuai kenyamanan gue aja. Mungkin di Leonardo bagus sih, gue kan nggak bagus gitu, dan gue nggak nyaman tiba-tiba gue pakai gitu, nggak juga. Jadi di saat gue mau potong rambut ya gue potong pendek aja sesuai kemauan gue gitu, nggak ngikutin ngetren gitu. Pernah tapi buat suatu project gitu sih gitu. Jadi ya tapi kan buat project, jadi emang mau nggak mau emang harus gue ikutin dan harus gue nyamanin gitu kan, gitu sih. Tergantung horornya seperti apa dulu. Aku selalu ngelihat sinopsisnya seperti apa, detailnya seperti apa, sutradaranya seperti apa, karena itu juga ngaruh banget. Kalau Mas Rizal bikin sequel lagi, tertarik banget. Ya aku tanya dulu, pastinya aku tanya dulu apakah ada adegan yang sure atau enggak, dan sama sekali enggak, ini pure horor. Dan semua udah didiskusiin dari awal. Aku juga ngelihat dari sutradaranya Mas Rizal juga, sebelumnya film-film sebelumnya memang yang Jelangkung dan Kuntilanak juga nggak ada unsur-unsur seksinya. Jadi I think it's good, dan kita juga mau ngebuktiin nih bahwa nggak selamanya film horor itu harus dibumbuin dengan sesuatu yang seksi-seksi gitu. Kita mau ngebuktiin bahwa kita bisa kok bikin film horor berkualitas tanpa harus ada adegan-adegan ranjang atau adegan-adegan seksi seperti itu gitu. Aku udah pernah ditawarin sebelumnya untuk main film yang seksi-seksi gitu, film horor, cuma aku nggak pernah terima. Dan walaupun ada artis yang fenomenal pun mungkin itu pilihannya mereka, kita kan juga nggak tahu, mungkin mereka juga bisa menerima itu. Cuma kalau ini kan sekarang namanya image building kan buat aku untuk sementara sih nggak dulu sih. Kalau aku masih pengen ngebangun ini kan, jadi ngebangun karakter kan. Aku pengen yang kalau bisa ya nggak usah ada adegan-adegan kayak gitu.